Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatmainnul qulub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ma'sumi minal atsami wad-dzunub wa ala alihi washabihi at-tahirina minarrijsi wal uyub. Amma ba'd. Apa kabar pecinta Istana Ilmu Sabirahim di mana saja berada? Semoga Anda dan keluarga semua senantiasa dilimpahkan anugerah kesehatan, panjang umur, serta berlimpah lagi berkah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pada episode kali ini saya akan melanjutkan kajian tentang Tauhid Ahlussunnah wal Jamaah yang diambil dari kitab Tijan. Ya, nah itu kitab Tijan. Nah, sekarang kajiannya adalah tentang sifat Qidam dan juga sifat Baqo. Kita hadarah Fatihah dulu ya, kita hadiahkan buat pengarang kitab Tijan yaitu Syekh Ibrahim Al-Bajuri dan Syekh Nawal Bantani syarahnya, dan Jamil Ulama Al-Amilin, Salafus Shalihin, Ulamail Mujtahidin wal Fiddin wa Jami Masyayina Usan Gejilya Surhiyat Cipan Tasik Malaya wa Jami Aulia Tis'ah Wali Songo fi Jawa Ustaz Subakir wa Jami Masin Nahdatul Ulama ya Simasari ke Bisan Suri wa Wasbullah Gusdur wa Jami Aulia Karam San Sultan Allah Syabda Qadi Jalani wa Rasul Aziz Anal Karim Aulia Darajan fil Jannah Taga Syambil Maghfirah wa yang fani bil barakati man wa masum bidunya wal akhirah sallallahu wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala pada hak Allah taala apa? Al-qidamu sifat qidam artinya terdahulu ya. Wa maknahu dan bermula maknanya itu sifat qidam annau itu bahwasanya kelakuan la awwalalahu itu tidak ada awal bagi Allah Ta'ala ya, lahu Ta'ala bagi Allah Ta'ala. Wadiduhu dan bermula lawannya itu qidam ya, al-hudusu itu sifat hudus baru. Wadalilu ala dalika dan bermula dalil atas apa itu sifat qidam annau itu bahwasanya kelakuan laukana itu jikalau ada siapa huwa itu Allah hadisan itu apa baru ya, lah taja tentu butuh siapa Allah ila muhdisin kepada pembaharu atau pencipta. Bahwa dan bermula itulah taja ila muhdisin ya, membutuhkan kepada pembaharu muhalun itu mustahil ya. Baik, sini saya akan jelaskan ya bahwa sifat yang kedua wajib bagi Allah adalah qidam terdahulu ya. Artinya apa? Annahu la awwala lahu, jadi tidak ada awalnya bagi Allah ya. Nah, itu. Jadi Allah lah yang paling pertama ya. Sebelum ada segala sesuatu ya, Allah yang paling pertama ada. Nah, itu. Kenapa? Allah pencipta ya, sedangkan makhluk yang diciptakan. Jadi dia keberadaannya yaitu belakangan kalau makhluk ya. Yaitu seperti apa? Spidol ini kan. Nah, ini jelas keberadaannya itu setelah adanya pabrik spidol gitu ya. Nah, itu jadi lebih dulu pabrik spidol daripada spidolnya gitu, karena ini apa? Produk yang yang diciptakan ya, yang di apa ya, itu produksi lah ya. Nah, itu. Jadi sebelum adanya alam semesta ini ya Allah lebih dahulu ada ya. Nah, itu kapan? Itu jangan ditanya kapan, karena itu akan menjurus kepada apa ya, istilahnya penyelewengan ya. Nah, itu yang akan penyimpangan terhadap ketauhidan ya. Nah, itu jadi pokoknya Allah yang paling dahulu ada sebelum ada segala sesuatu ya. Jangan ditanya kapan ya. Nah, itu karena itu apa, pertanyaan dari setan itu yang akan menggelincirkan akidah kita nanti ya. Nah, itu pokoknya gitu aja. Setiap pencipta itu pasti lebih dulu daripada ciptaannya ya. Nah, itu.
Wadidu al-hudusu ya, dan lawannya dari sifat kidam itu adalah al-hudus, baru ya. Artinya apa? Yaitu ada yang menciptakan ya. Nah itu ya, seperti kita ya, ini kan apa, keberadaan kita ini adalah hudus ya, baru. Nah itu, jadi ada awalnya kalau kita itu ya. Nah itu, kita lahir dari apa ya, di mana, terus tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, itu kan jelas ada awalnya. Orang tua kita dan semuanya, Nabi Adam dan semuanya juga ya, alam semesta ini pasti akan ada awalnya ya. Nah, kenapa? Karena semuanya berawal dari tidak ada lalu diadakan ya. Nah, itu ya, seperti apa? Kembangnya juga awalnya nggak ada lalu diadakan gitu. Itu makanya semuanya apa? Hudus ya, baru. Nah, termasuk surga neraka juga ya. Itu kan makhluk diciptakan ya. Itu juga apa? Hudus, semuanya itu apa? Ya, sifatnya baru lah ya. Nah, itu. Karena apa? Ada yang menciptakan ya. Muhdis ya, yang menciptakan. Nah itu mustahil bagi Allah ya. Wadiduhu al-hudus, mustahil bagi Allah itu al-hudus, baru ya, atau ada yang menciptakan. Nah, wadalu ala dzalika annahu law kana hadisan lah taja ila muhdisin, dan bermula dalil atas yang demikian itu, atas sifat kidam. Apa dalilnya? Annahu, ini dalil apa namanya? Dalil akli ya. Dalil pendekatan akal. Annau itu bahwasanya kelakuan laukana itu, jikalau ada siapa Allah hadisan itu baru ya, jikalau Allah itu apa, ada yang menciptakan ya, berarti apa? Lah tajila muhdisin ya, pasti ya Allah nanti apa? Kalau Allah baru, Allah pasti butuh kepada yang menciptakannya, yang memperbaharuinya gitu. Nah, kalau demikian halnya, maka akan terjadi apa ini ya, yaitu konsep daur dan tasalsul ya. Jadi daur itu apa? Berputar terus ya. Nah itu, nah jadi tidak ada hingganya. Seperti apa? Siapa yang menciptakan Allah umpamanya? Oh, Tuhan A. Siapa yang menciptakan Tuhan A? Tuhan B. Siapa yang menciptakan Tuhan B? Tuhan C. Terus sampai Tuhan Z. Siapa yang menciptakan Tuhan Z? Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Tuhan A. Terus saja begitu, balik lagi berputar kayak lingkaran setan gitu ya. Nggak ada habis-habisnya gitu. Itu daur gitu kan tuh. Ya, jadi kalau ada pencipta, nanti akan terjadi apa? Yaitu daur ya. Nah, atau tasalsul. Tasalsul itu apa dia? Ngerantai-rantai, apa namanya itu, terus berkesinambungan ya, bersambung-sambung ya, tidak ada ujungnya gitu. Itu tasalsul ya. Ya contohnya umpamanya, siapa yang menciptakan Allah? Tuhan satu. Siapa yang menciptakan Tuhan nomor satu? Tuhan nomor dua. Siapa yang menciptakan Tuhan nomor dua? Tuhan nomor tiga. Terus sampai Tuhan ke 100. Siapa yang menciptakan Tuhan ke 100? Tuhan ke 101. Wah, terus saya sampai Tuhan ke 1000. Siapa yang menciptakan Tuhan ke 1000? Tuhan 1001. Siapa yang menciptakan Tuhan 1001? Tuhan 1002. Terus sampai apa? Sampai mulut kita berbusa terus bersambung, nggak akan ada ujung-ujungnya gitu kan? Ya, ila mala nihayatalah ya. Jadi tidak ada ujung-ujungnya. Nah itu. Jadi makanya apa? Mustahil ya. Laukana hadisan la tajila mundisin. Jika Allah itu baru ya, atau ada yang menciptakan, maka Allah butuh pasti kepada pembaharu, pencipta ya. Nah gitu. Nanti akan terjadi daur dan tasul. Makanya apa? Ini apa namanya? Harus ditentang ya. Maka wajiblah kita menetapkan Allah itu bersifat kidam, terdahulu ya. Nah, kalau Allah butuh kepada pembaharu, wa huwa muhalun, yang demikian itu adalah mustahil ya. Nah itu. Nah, sebagai gambaran nih, ada cerita juga di masa Imam Abu Hanifah ya, pendiri mazhab Hanafi ya. Beliau terkenal orang yang sangat cerdas ya, dan sampai masyhur kecerdasannya ya, sampai ke seantero dunia gitu kan saat itu. Lalu ada seorang ateis yang apa namanya ya, ingin menguji kecerdasan Imam Abu Hanifah ya. Nah itu, jadi dia bilang kepada Imam Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, kalau kamu bisa menjawab
pertanyaanku yang sesuai dengan akalku, bisa diterima oleh akalku, maka aku akan masuk Islam. Tapi sebaliknya, kalau pertanyaanku ini tidak bisa dijawab olehmu, kamu harus menjadi ateis seperti saya, kata orang itu ya, atau orang ateis itu. Apa pertanyaannya? Ya, ada banyak ya, diantaranya apa? Saya membaca ya dalam literatur teologi Islam ya, ilmu tauhid ya, bahwa Tuhanmu itu Allah adalah tidak ada awalnya. Itu nggak bisa dimengerti oleh akal saya, kata si ateis ya. Pastilah Tuhanmu itu, Allah itu pasti ada awalnya gitu, karena setiap sesuatu itu pasti harus ada awalnya. Nah gitu ya, coba bagaimana engkau menjelaskan hal demikian supaya akalku bisa terima. Nah lalu oleh Imam Abu Hanifah ya dijawab aja dengan santai ya, dengan kecerdasannya. Gampang yang begitu mah ya. Nah sekarang saya mau tanya, coba kalau sebelum huruf E apa? D. Sebelum D ya apa? C. Ya sebelum C B. Sebelum B A. Sebelum huruf apa? Nggak ada huruf ya. Tuh huruf bisa ya. Tuh sebelum apa? Sebelum A nggak ada huruf apa-apa. Sama aja sebelum Allah nggak ada apa-apa gitu kan. Nggak ada siapapun, nggak ada apapun ya. Kalau huruf aja bisa, apalagi Allah yang menciptakan segala-galanya, jauh lebih bisa. Oh iya ya. Nah, baru tuh masuk akal tuh ya si ateis tuh ya. Nah kemudian apa? Ya coba sekarang angka, kata Imam Abu Hanifah. Coba sebelum angka 5 berapa? 4. Sebelum 4 3. Sebelum 3 2. Sebelum 2 1. Sebelum 1 kosong gitu kan, alias 0 ya. Kosong kan hakikatnya apa? Ya itu aja, nggak ada apa-apa, lalu dibulatkan saja gitu kan, dicirikan dengan buledan, nah ya, atau angka 0 gitu ya. Sehingga yang menemukan angka 0 ini adalah siapa? Al-Khwarizmi ya. Nah ini sangat besar jasanya ya di dalam perkembangan ilmu matematika ya. Nanti istilahnya akan menyebabkan yaitu perkembangan ilmu-ilmu yang lain lah ya, ilmu astronomi, ilmu arsitektur ya, ilmu apa aja lah gitu kan, yang membutuhkan perhitungan matematik ya. Nah itu yang berjasa menemukan angka 0-nya adalah Al-Khwarizmi ya. Karena apa? Beliau ini ulama yang bertauhid ya. Jadi beliau berpandangan bahwa selain Allah itu nggak ada apa-apa, kosong aja pokoknya ya. Nah itu makanya apa? Ya beliau memberi tanda lingkaran itu 0 gitu kan. Nah itu, atau sifrun ya, kosong gitu kan. Nah itu bahasa Arabnya sifrun. Nah itu, jadi apa ya, setelah 0 ini apa? Angka 1. Nah 1 ini adalah Allah ya, Allahu Ahad. Allah itu apa ya? Maha Esa gitu ya. Nah itu, jadi sebelum Allah nggak ada apa-apa, nggak ada siapapun gitu kan. Allah lah yang paling dahulu ada ya, sebelumnya nggak ada apa-apa ya. Nah itu, jadi kalau angka dan huruf saja bisa begitu ya, apalagi Allah ya, bisa sangat-sangat mungkin ya. Nah itu ya, jadi sebelum Allah tidak ada apapun atau siapapun. Jadi la awwala lahu ya, tidak ada awal bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Nah itu adalah penjelasan tentang kidam ya. Nah itu. Kemudian apa? Si ateis itu juga mengajukan pertanyaan ya. Saya baca juga kalau di surga katanya orang kalau makan minum tuh nggak kencing nggak berak. Masa iya, nggak masuk akal, kata si ateis. Orang makan minum masa kagak kencing kagak berak gitu kan. Nah terus kata Imam Abu Hanifah jawabnya gimana? Ya kalau guyonan mah ya istilahnya, kalau nanti ada kencing atau berak, berarti ada toilet dong ya di sorga. Siapa penjaga toiletnya gitu kan? Nah gitu kan ya, kalau jawaban guyonnya gitu ya. Nah tapi apa ya, jawaban dari Imam Abu Hanifah ya gampang ya. Coba Anda ini kan sebelum lahir ke alam dunia kan di alam rahim dulu ya. Di alam rahim Anda makan minum nggak? Iya dong ya, melalui plasenta ya. Nah itu ari-ari itu kan dari ibu itu kan. Nah itu saluran makanan gitu ya, dari ibu ke
bayinya di dalam perut gitu kan, makan minum, coba ya ada kencingnya dan beraknya enggak ya, sugan pas brojol tuh ada kotoran kencing dan beraknya, enggak ada ya tuh. Jadi di alam rahim aja bisa begitu, orang makan minum tapi enggak ada kencingnya, enggak ada beraknya, apalagi di surga nanti. Oh iya benar, cerdas banget ya Imam Abu Hanifah tuh begitu ya. Itulah ya salah satu hikayat yang ini yang terjadi pada masa itu Imam Abu Hanifah ya, yang sangat terkenal kecerdasannya. Nah sekarang kidam ini ada 3 ya, ada kidam idofi, kidam zamani, ada kidam zati atau kidam hakiki ya. Nah kidam idofi yaitu apa? Kidam terdahulu yang disandarkan kepada pihak lain. Seperti apa? Ayah dengan anak ya, lebih dahulu mana? Lebih dahulu ayah ya. Ayah dengan kakek, lebih dahulu mana? Kakek dong ya. Nah begitu. Jadi apa? Itu kidamnya kidam idofi ya. Jadi terdahulu karena disandarkan pada pihak yang lain. Nah yang kedua kidam zamani ya. Kidam dari segi apa? Zaman ya. Terdahulu dalam segi zamannya. Seperti apa? Pentium 1 dengan Core i5 lebih dulu mana? Ya lebih dulu Pentium 1 lah ya. Nah zamannya lebih dulu dia gitu kan. Nah itu baru. Nah Core i5 kan sekarang tuh ya. Jadi ini apa? Ya namanya kidam zamani ya. Jadi terdahulu yang disebutkan dengan zaman ya. Kemudian juga HP Nokia dengan Xiaomi lebih dulu mana diproduksinya? Ya HP Nokia. Xiaomi kan baru-baru sekarang ya. Nah itu atau Oppo gitu kan ya. Nah itu jadi Nokia ini lebih apa? Lebih kidam zamani daripada Xiaomi ya. Jadi terdahulunya dari segi zaman waktunya ya. Nah dan yang ketiga nih kidam zati ya. Kidam yang tidak dihubungkan dengan pihak lain ataupun tidak dihubungkan dengan zaman, yaitu kidamnya Gusti Allah ya. Hakiki ya, kidam hakiki, kidam yang sesungguh-sungguhnya ya, kidamnya Allah Subhanahu wa taala yang la awwala lahu tadi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.